Sekarang saya akan mempresentasikan tentang pajak dan retribusi. Yang pertama adalah dasar hukum. Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Berikutnya ada pajak daerah. Yang pertama, daerah otonom atau kesatuan masyarakat hukum dengan kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Yang kedua ada pajak daerah, kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan UU tanpa imbalan langsung untuk kemakmuran rakyat. Yang ketiga ada badan, sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak seperti BUMN, BUMD, perseroan terbatas, koperasi dan lainnya. Yang keempat, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. Yang kelima ada wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan daerah. Berikutnya ada jenis pajak dan objek pajak. Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Yang kedua, pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam atau batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan berdasarkan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang berikut ada tarif pajak. Tarif untuk setiap jenis pajak adalah: yang pertama, tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut. Untuk kendaraan bermotor, pertama, paling rendah 1% dan paling tinggi 2%. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif. Lalu ada tarif pajak kendaraan bermotor, angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, pemerintah, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan kendaraan lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah paling rendah 0,5% dan paling tinggi 1%. Yang ketiga ada tarif pajak kendaraan bermotor, alat-alat berat, dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah 0,1% dan paling tinggi 0,2%. Yang keempat ada tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Yang kelima, tarif pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Yang keenam ada tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%. Yang ketujuh ada tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. Dan yang terakhir tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%. Yang berikut tata cara pemungutan pajak. Pemungutan pajak dilarang diborong. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah atau SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah atau SPPD, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar atau SKPD-KB, dan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan atau SKP-DKBT. Daluarsa penagihan pajak. Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi daluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung saat sejak terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
Yang berikutnya ada retribusi daerah. Yang pertama, retribusi daerah, pungutan atas jasa atau izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Yang kedua, jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Yang ketiga, ada jasa umum, jasa yang disediakan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum. Lalu yang keempat, juga ada jasa usaha, jasa yang disediakan dengan prinsip komersial yang bisa juga disediakan sektor swasta. Yang kelima, ada perizinan tertentu, izin yang diberikan untuk pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam, ruang, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan lingkungan. Yang berikut ada objek retribusi daerah. Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jalan umum ada salah satunya retribusi pelayanan kesehatan, juga ada retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, ada juga retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, ada juga retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, lalu ada retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, dan lain-lain. Berikut ada objek retribusi daerah. Juga retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Jenis retribusi jasa usaha adalah contohnya retribusi pemakaian kekayaan daerah, ada retribusi pasar grosir dan pertokoan, ada juga retribusi tempat pelelangan, ada juga retribusi terminal, dan lain-lain. Lalu yang berikut juga ada retribusi perizinan tertentu, adalah pelayanan perizinan tertentu perintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, pengguna sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Contohnya ada retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin dapat penjualan minuman beralkohol, yang ada juga retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, retribusi usaha penarikan, dan lain-lain. Lalu berikutnya ada subjek retribusi daerah. Subjek retribusi daerah. Subjek retribusi daerah adalah sebagai berikut, yaitu salah satunya retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Yang kedua ada retribusi jasa usaha adalah orang yang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Yang terakhir ada retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Berikut ada prinsip dan saran penetapan tarif retribusi. Prinsip dan saran penetapan tarif retribusi adalah sebagai retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Yang terakhir ada retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Lalu ada tata cara pemungutan retribusi. Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar akan dikenakan sanksi administratif bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan tagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah atau STRD. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Lalu yang berikutnya ada pemanfaatan retribusi. Pemanfaatan retribusi dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggara pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah. Dan yang terakhir itu daluarsa penagihan retribusi, yaitu hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi daluarsa setelah melampaui waktu 3 tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya.